Jak TV di Saling Silang sudah ada Mbak Siti atau Profesor Siti Zuhro, pakar ilmu politik dari LIPI. Bu Siti, tadi kita sudah membahas terkait dengan reshuffle yang terjadi hari ini. Ada yang mengatakan ya ini memang hanya penempatan biasa, tapi kalau tadi Bang Emrus memberikan garis bawah bahwa ini lebih untuk 2019 konsolidasi, ada lagi tadi mengatakan bahwa ini ada kompromi. Kalau Bu Siti Zuhro melihatnya seperti apa? Itu bacaan yang sangat kritis, jadi bacaan yang publik tidak bisa disalahkan juga. Ini ada apa ini? Khususnya kalau menteri itu dual roles ya, jadi rangkap jabatan. Pak Jokowi sangat ketat tentang itu. Itu yang dipahami oleh publik. Tapi sekarang dibolehkan gitu loh. Ini kita bicara Pak Erlangga dulu ya? Iya, itu Erlangga. Tapi kalau yang Mbak Bu Khofifah digantikan oleh Pak Idrus, biasanya juga gitu ya. Kalau siapa dari mana gitu, digantikan dengan siapa dari mana juga sama biasanya. Ini kan unsur yang mewakili Bu Khofifah itu kan unsur mungkin muslimah gitu ya, perempuan kan gitu. Kok laki-laki nih yang gantikan? Ini pro gender ya. Pemilih perempuan bisa beralih. Soalnya waktu pertama kali ada berapa itu 6 atau 8 perempuan yang masuk di kabinet Pak Jokowi. Wah, kita appreciate luar biasa kan Pak Jokowi. Loh, sekarang kok di reshuffle malahan gitu kan? Di reshuffle tentu ini memang mundur. Tapi gantinya mestinya ya juga sama gitu loh, perempuan kan gitu. Kita harapkan seperti itu. Jadi komitmennya itu. Tapi mungkin bisa jadi gitu. Dipilihnya Pak Idrus Marham ini yang untuk lebih mengikat Golkar. Apa merasa belum nyaman ketika Pak Erlangga ini jadi ketua umum di kabinet, harus sekjennya juga harus saya ikat juga gitu. Penilaian Pak Jokowi bisa jadi ya, bacaan kita adalah Pak Jokowi menilai Golkar sudah berjibaku untuk katakan gitu ya. Oh, ini seperti kata Bang Aceh tadi. Padahal saya tidak tahu ya. Tapi pemahamannya seperti itu, bacaannya seperti itu. Kita membaca ketetapan Pak Jokowi ini betul-betul untuk katakan gitu ya, istilahnya itu politically symbiotic. Jadi munculi politically symbiotic. Nah ini saling gitu, saling menguntungkan. Bahwa Pak Jokowi juga mendukung Golkar, tentu sebagai patron ya. Golkar perlu patron. Ketika ditemukan patronnya, tentu Pak Jokowi juga diuntungkan karena secara dini sudah sangat asik gitu ya, dicalonkan. Padahal yang lain belum ada yang dicalonkan. Pak Aceh, apakah mungkin ketika ini kan kita bicara juga tentang Pak Erlangga. Pak Erlangga ini kan sekarang sudah rangkap jabatan antara menteri dan juga ketua umum. Bagaimana bisa memilah kepentingan ini? Walaupun mungkin mengatakan bahwa karena memang kalau di reshuffle waktunya cuma tinggal 1 tahun lagi. Nah, bagaimana kemudian ini bisa memastikan ini seimbang, tidak saling mengganggu? Iya, pertama bahwa pertimbangan presiden ya dengan tidak reshuffle Pak Erlangga tentu punya pertimbangan. Saya tidak usah harus banyak menyampaikan komentar karena itu adalah hak prerogatif presiden. Ya, dan tentu presiden banyak sekali punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi saya ingin menyoroti dari aspek Golkarnya. Partai Golkar sebetulnya memiliki ketua umum yang merangkap juga sebagai menteri begitu, itu bukan sesuatu. Bahkan kita pernah punya ketua umum yang wakil presiden, Pak Ical, ada juga Pak JK ya. Misalnya Pak JK begitu. Pak JK bisa begitu untuk bagaimana beliau mengelola partai ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian zamannya Bang Akbar ketua DPR itu biasa begitu. Dulu waktu zaman Orde Baru ya. Jadi intinya begini, Partai Golkar ini adalah sebagai sebuah partai sistem, ya, di mana mekanisme kerja, kemudian pendelegasian tugas dan lain sebagainya itu bisa dilakukan dengan sangat baik. Begitu. Pak, bisa nggak seperti itu, Pak? Kalau menurut saya bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal komitmen, ya. Karena presiden itu adalah orang paling tinggi di Republik ini. Orang lihat beliau itu. Karena itu kan ucapannya, tindakannya itu kan menjadi perhatian. Jadi nggak bisa kemudian logika-logika akademisi itu dimasukkan kepada logika awam. Seorang petani di kampung saya, seorang nelayan di kampung saya, tidak sama pikiran sama Bang Emrus yang bilang tadi ada soal teknis ini dan sebagainya. Yang mereka pahami kenapa di awal pembentukan kabinet dulu Presiden melarang menterinya merangkap dalam kepengurusan partai.
Ya, Robi tidak jadi menteri, ya kemudian yang PKB itu ya tidak jadi menteri, ya Muhaimin Iskandar, kemudian Pak Wiranto, Yudi Krisnadi awalnya ketika beliau jadi menteri, kemudian beliau tidak jadi ketua umum. Ini kan komitmen. Alasan itu bisa aja dicari-cari, bisa aja dibilang beginilah, dibilang begitulah, dibilang begini, begitu sebagainya, bisa aja cari-cari. Tapi orang kan lihat komitmennya begitu loh, ya. Apalagi hari ini terus terang saja semuanya naik, ya, semuanya naik. Listrik naik, kebutuhan pokok naik, beras naik, apalagi ada impor dan sebagainya. Artinya memang presiden harus hati-hati sebenarnya. Ya, jangan sampai kemudian modal 5 tahun yang beliau miliki hilang hanya gara-gara beliau tidak punya komitmen. Ya, karena apa? Karena sekali lagi rakyat kan melihat, orang melihat, dan itu sudah ada di mana-mana. Ya, komitmen beliau di awal pembentukan kabinet itu sudah diketahui banyak orang. Ya, bahwa beliau tidak boleh. Ya, karena apa? Agar fokus ini kabinet kerja ini. Ya, kabinet kerjanya bukan satu kali. Kabinet kerja. Bu Siti, kalau tadi kalau Pak Nasir tadi punya fokus dalam hal itu, tapi apakah isu terkait dengan Pak Erlangga jadi ketua umum, jadi menteri itu juga menjadi pertimbangan khusus dari masyarakat? Oh iya, tentu kalau masyarakat yang punya visi itu ditanya, akan dia berpendapat gitu ya. Dan menurut saya argumentasi dari Mas Aceh tadi itu hal yang jamak biasa saja, sejak dulu seperti itu. Itu zaman dulu, sekarang zaman now. Zaman now tidak boleh rangkap jabatan. Kita ngikuti Pak Jokowi loh, revolusi mental. Tapi kalau tadi ada penjelasan dari Pak Jokowi, ini sudah 1 tahun. Kalau saya nanti ketemu orang baru lagi, ngajari lagi, masuk akal nggak alasan seperti itu? Tapi kenapa Mas Teten juga diganti? Jadi memang saya mencoba memahami ya pola jadi ada reshuffle yang, ada yang nggak konsisten ya Pak Ibu ya, itu didahului. Pola reshuffle-nya itu atas dasar apa? Apa indikator? Jadi variabel indikator yang digunakan. Seharusnya ada variabel indikator yang digunakan sehingga jelas sekali gitu ya. Oh, ini menteri yang berprestasi lalu memang tidak patut di reshuffle. Kalau misalkan Pak Erlangga di reshuffle, apa yang akan terjadi, Bu? Gitu. Kalau Pak Erlangga di reshuffle, apa yang akan terjadi? Menurut saya mestinya Pak Jokowi punya empati terhadap Pak Erlangga karena beliau itu manajer partai. 1 kali 24 jam itu harusnya fokus pada mengelola partai. Walaupun tadi Pak Aceh bilang ini sudah ada sistemnya loh, nggak bingung loh. Golkar. Bagaimanapun juga jangan dikira bahwa Golkar itu fine-fine saja. Ini harus memperbagi banyak hal. Bayangkan dalam 3 tahun itu sudah 2 kali. Tapi nggak tersinggung Bu kalau seandainya Pak Erlangga dilengsarkan dari Bukan kabinet? Dilengsarkan, beliau itu dibutuhkan oleh Golkar. Beliau dibutuhkan oleh Golkar. Golkar dalam keadaan yang cukup kritis menurut saya, baik menghadapi pilkada 2018 ini maupun pemilu 2019. Siapa yang bisa menjamin bahwa Golkar akan mampu bertengger di 15%? Jadi kelihatannya sebenarnya kalau kita bicara masalah praktek sebenarnya lebih nyaman kalau Pak Erlangga itu kemudian dicabut dari partai. Itu yang Pak ARB kemarin ya, meskipun ternyata elektabilitasnya tidak naik juga kan gitu. Tapi saya yakin. Tapi nanti diganti oleh orang di Golkar juga posisinya di kabinet. Nah itu. Oke, baik. Kita nanti akan bahas lagi, saudara tetap bersama kami di Saling Silang.